Selamat pagi Pak, perkenalkan saya Angelintan Kondanamu, kelas tingkat 1 PPNA, mata kuliah patologi, NIM PO 530-320-920-1122, Pendidikan Profesi Ners Poltekkes Kemenkes Kupang, tahun 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelainan-kelainan pada jenis sel beserta gambar patologinya. Yang pertama, nekrosis. Pengertian nekrosis sendiri adalah kondisi cedera pada sel yang mengakibatkan kematian dini sel-sel dan jaringan hidup. Nekrosis disebabkan oleh faktor-faktor eksternal dan seperti infeksi, racun, trauma yang menyebabkan pencernaan komponen-komponen sel menjadi tidak teratur. Penyebab nekrosin. Nekrosin bisa disebabkan oleh faktor eksternal dan internal. Yang pertama, faktor eksternal meliputi trauma mekanik atau kerusakan fisik tubuh yang menyebabkan kerusakan seluler, kerusakan pembuluh darah yang dapat menghambat suplai darah ke jaringan terkait, dan iskemia, yaitu berkurangnya darah yang menyebabkan perubahan fungsi pada sel normal. Efek termal, yaitu suhu tubuh yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, juga dapat menyebabkan gangguan pada sel yang berujung pada nekrosis. Sedangkan faktor internal penyebab nekrosis yaitu adanya gangguan troponeurotik atau penyakit fungsional dari bagian tubuh yang disebabkan karena kekurangan nutrisi dari saraf yang rusak di bagian-bagian yang terlibat. Contoh cedera dan kelumpuhan pada sel saraf, enzim pankreas yaitu lipase juga menjadi penyebab utama nekrosis lemak. Jenis-jenis nekrosis. Yang pertama, nekrosis koagulatif, yaitu berbentuk seperti sel pada jaringan mati di mana arsitektur jaringan masih bisa bertahan dan masih bisa diamati dan mikroskop cahaya. Jenis nekrosis ini biasanya terjadi pada jaringan seperti ginjal, jantung, dan kelenjar adrenalin. Yang kedua, nekrosis likoaktif merupakan bentuk perlawanan dari nekrosis koagulatif karena ciri-cirinya berupa pencernaan sel mati yang menghasilkan cairan kental. Jenis nekrosis ini biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri dan jamur. Yang ketiga, nekrosis gangren bisa dianggap sebagai jenis nekrosis koagulatif yang menyerupai jaringan termomifikasi. Yang terakhir, keempat, nekrosis caseous merupakan kombinasi dari nekrosis koagulatif dan nekrosis likuiditif yang disebabkan oleh mikrobakteria, jamur, dan beberapa zat asing. Jenis-jenis nekrosis. Ini contoh gambar nekrosis, yaitu nekrosis koagulasi dan nekrosis likoaktif. Yang kedua, atrofi. Pengertian atrofi adalah proses fisiologis umum reabsorpsi dan kerusakan jaringan yang melibatkan apoptosis. Ketika atrofi terjadi sebagai akibat dari penyakit atau kehilangan dukungan trofik akibat penyakit lain, disebut sebagai atrofi patologis. Meskipun dapat menjadi bagian dari perkembangan normal tubuh dan homeostatis juga. Penyebab atrofi yang pertama, mutasi atau yang dapat merusak gen untuk membangun organ. Yang kedua, nutrisi yang buruk. Yang ketiga, sirkulasi yang buruk. Yang keempat, hilangnya dukungan hormon. Yang kelima, hilangnya pasokan saraf ke organ target. Yang keenam, jumlah apoptosis sel yang berlebihan. Yang ketujuh, kurangnya gerakan atau penyakit intrinsik pada jaringan itu sendiri. Yang kedua, atrofi. Jenis-jenis atrofi. Yang pertama, atrofi denervasi. Atrofi ini adalah kondisi mengecilnya tulang dan otot secara progresif diakibatkan oleh tubuh yang tidak aktif dalam waktu lama. Kasus atrofi ini sering ditemukan pada pasien yang memiliki penyakit kronis seperti kanker atau HIV. Yang kedua, cachexia.
Cachexia merupakan kondisi atrofi di mana otot tubuh menjadi bagian yang terdampak. Penyakit ini bisa menyerang pasien yang sering tidur dalam kondisi cedera tulang belakang atau orang yang mengalami cacat mendadak. Atrofi ini juga bisa menyerang orang yang sehat. Yang ketiga, atrofi otot. Atrofi otot merujuk pada kelemahan otot rangka yang membentuk dan menggerakkan tubuh kita. Ketika otot yang ada tidak digunakan dalam waktu lama, misalnya pada kasus kelumpuhan atau koma, masanya akan terus menurun. Yang keempat, atrofi neurogenik. Jenis ini mengacu pada kondisi yang lebih parah. Atrofi ini tidak hanya mengaruhi otot, tetapi juga sampai ke saraf. Yang kelima, atrofi otot spinal. Atrofi adalah kondisi yang juga bisa dibawa seseorang sejak lahir. Jenis atrofi otot spinal misalnya ada gangguan tulang belakang bawaan yang diderita 1-40 orang. Yang keenam, atrofi otak. Jenis atrofi otak adalah salah satu kondisi yang terjadi ketika otak kehilangan sel-sel penyusunnya dan mengalami penyusutan. Atrofi otak biasanya hanya terjadi pada salah satu sisi saja. Gambar atrofi ditandai menurunnya ukuran masing-masing sel atau menurunnya jumlah sel dalam jaringan setelah sel tersebut mencapai ukuran atau jumlah normal, akibatnya kehilangan bahan sel. Di bawah ini contoh gambar atrofi. Yang ketiga, hipertrofi. Pengertian hipertrofi adalah suatu keadaan menebalnya otot-otot jantung sebagai akibat katup-katup jantung tidak berfungsi sehingga jantung bekerja ekstra. Akibatnya saat tertentu jantung tidak dapat lagi memberi cukup oksigen terhadap jaringan. Penyebab hipertrofi adalah disebabkan oleh otot jantung yang bekerja terlalu keras hingga otot mengalami penebalan. Beberapa kondisi medis dapat menyebabkan hal tersebut seperti hipertensi atau tekanan darah tinggi. Jenis-jenis hipertrofi. Yang pertama, hipertrofi otot adalah satu bentuk paling umum dan paling jelas dari hipertrofi organ. Muncul pada organ otot rangka sebagai respon atas latihan fisik atau latihan beban. Yang kedua, hipertrofi ventrikular adalah membesarnya ukuran ventrikal jantung. Perubahan ini sangat baik untuk kesehatan jika merupakan respon atas latihan aerobik, akan tetapi hipertrofi ventrikular juga dapat muncul akibat penyakit seperti tekanan darah tinggi. Yang ketiga, hipertrofi payudara. Gigantomastia adalah pertumbuhan ekstrim payudara. Sebagai contoh, masing-masing payudara seberat 5 kilo atau lebih. Yang keempat, hipertrofi klitoris. Klitoromegali adalah gejala interseksualitas karena klitoris membesarnya hingga menyerupai penis. Ini contoh gambar hipertrofi. Yang keempat, hiperplasia. Pengertian hiperplasia adalah peristiwa meningkatnya jumlah sel yang terjadi pada organ tertentu akibat peningkatan proses mitosis. Jenis-jenis hiperplasia adalah yang pertama, hiperplasia fisiologis. Adalah hiperplasia yang terjadi setiap bulan pada sel-sel jaringan endometrium uterus atau rahim selama stadium folikular pada siklus menstruasi. Yang kedua, hiperplasi patologis adalah hiperplasi yang terjadi karena perangsangan hormon yang berlebihan. Contoh peristiwa ini terjadi pada kasus akromegali, suatu penyakit yang terjadi pada jaringan ikat yang ditandai oleh meningkatnya hormon pertumbuhan. Yang ketiga, hiperplasi kompensasi adalah hiperplasi yang terjadi karena sel jaringan berproliferasi untuk menggantikan jumlah sel yang telah mengalami penurunan pada jaringan tertentu. Hiperplasia ini ditemui pada sel-sel hati setelah pengangkatan sebagian jaringan hati. Melalui pembedahan, hiperplasia ini terjadi dengan kecepatan yang signifikan. Yang keempat, contoh gambar hiperplasia.
Yang kelima, metaplasia. Pengertian metaplasia adalah perubahan suatu jenis sel normal menjadi jenis sel normal lainnya. Metaplasia sering terjadi sebagai suatu proses maturasi sel atau sebagai mekanisme adaptasi terhadap stimulus dari luar tubuh. Penyebab metaplasia yaitu rangsangan terus-menerus dan radang kronis. Jenis-jenis metaplasia. Yang pertama, metaplasia epitelial merupakan proteksi atau serviks mamae prostate dan kadang fungsi sekrasi hilang atau epitel bronkus. Yang kedua, metaplasia mesenchimal merupakan adaptasi sel. Contoh gambar metaplasia. Yang kelima, iskemia. Pengertian iskemia adalah kekurangan suplai darah ke jaringan atau organ tubuh karena permasalahan pada pembuluh darah. Tanpa pasokan darah yang cukup, jaringan atau organ juga tidak mendapat cukup oksigen. Akibatnya, kondisi yang membahayakan dapat terjadi seperti serangan jantung dan stroke. Penyebab iskemia yang sering terjadi adalah aterosklerosis, di mana plak yang sebagian besar mengandung lemak ini menghambat aliran darah. Seiring waktu, arteri yang terhambat dapat mengeras dan menyempit. Jenis-jenis iskemia. Yang pertama, iskemia pada usus. Iskemia pada usus terjadi saat arteri pada usus tidak mendapat pasokan oksigen yang cukup untuk proses pencernaan. Kondisi ini dapat terjadi secara tiba-tiba atau akut, atau berjalan lambat atau kronis. Yang kedua, iskemia pada otak. Iskemia pada otak merupakan salah satu jenis stroke di mana pasokan darah pada arteri otak terhambat, sehingga mengakibatkan sel otak kekurangan oksigen dan dapat berkembang menjadi kerusakan atau kematian sel otak. Ini merupakan contoh gambaran iskemia. Yang keenam, trombosis. Pengertian trombosis adalah proses koagulasi dalam pembuluh darah yang berlebihan sehingga menghambat aliran darah atau bahkan menghentikan aliran tersebut. Penyebab trombosis: yang pertama, pembengkakan di lengan dan kaki secara mendadak. Yang kedua, rasa sakit dan hangat di bagian penggumpalan darah. Yang ketiga, pembengkakan terasa empuk bila disentuh. Yang keempat, kulit berubah warna menjadi merah atau kebiruan menyerupai memar. Kelainan-kelainan trombosis. Yang pertama, trombositosis adalah penyakit yang diakibatkan oleh produksi trombosit berlebihan dalam darah. Kondisi ini dapat terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu trombositemia primer atau esensial dan trombositosis sekunder. Yang kedua, trombositopenia. Kondisi ini terbanding balik dengan trombositosis. Trombositopenia adalah kelainan trombosit di mana jumlah keping darah terlalu sedikit, yaitu di bawah 150 keping trombosit per mikroliter darah. Lanjut, yang ketiga, ITP adalah kondisi saat tubuh muda mengalami memar atau hematoma dan pendarahan berlebih. Penyakit ini disebabkan oleh rendahnya jumlah trombosit di dalam darah. Yang keempat, sindrom Bernard-Soulier adalah penyakit kelainan trombosit yang sangat langka, di mana terdapat keping darah berjumlah sedikit dan berukuran besar dibanding ukuran normal. Ini contoh gambar trombosis. Yang ketujuh, emboli. Pengertian emboli adalah kondisi di mana benda atau zat asing seperti gumpalan darah atau gelembung gas tersangkut dalam pembuluh darah dan menyebabkan penyumbatan pada aliran darah. Penyumbatan tersebut dapat menimbulkan gejala yang berbeda pada tiap orang, tergantung tipe dan lokasi pembuluh darah yang tersumbat. Penyebab emboli adalah: yang pertama, bekuan darah.
Darah mengandung agen pembekuan alami yang bertugas membantu mencegah terjadinya pendarahan berlebihan. Yang kedua, kolesterol. Pada pembuluh darah individu dan aterosklerosis atau penumpukan plak pada pembuluh darah. Bagian kecil dari kolesterol dapat terlepas dari sisi pembuluh darah yang kemudian membentuk emboli. Yang ketiga, air ketuban. Sangat jarang terjadi air ketuban yang melindungi janin di dalam rahim dapat masuk ke pembuluh darah saat persalinan, menyebabkan terjadinya sumbatan. Yang keempat, lemak. Patah tulang pada bagian tubuh tertentu dapat menyebabkan partikel lemak dalam tulang dikeluarkan memasuki aliran darah. Partikel lemak tersebut kemudian dapat menyebabkan terjadinya sumbatan. Jenis-jenis emboli. Yang pertama, emboli udara. Emboli udara adalah masuknya udara ke dalam sistem pembuluh darah pada saat operasi sesar. Emboli udara dapat terjadi. Yang kedua, emboli air ketuban. Emboli air ketuban adalah masuknya air ketuban dan segala komponennya seperti rambut janin, lenugo, lemak, mekonium, dan sebagainya ke aliran darah ibu hamil yang dapat menyebabkan kegawat daruratan obstetrik karena terjadinya kardiovaskuler, respiratory, kolaps, dan pendarahan. Ini contoh gambar emboli. Sekian penjelasan dari saya tentang kelainan-kelainan pada jenis sel beserta gambar patologinya. Terima kasih, Pak.